Assalamualaikum jamaah Masjid Nurus Sadah yang dirahmati Allah. Berikut dokumentasi pengajian Ahad Subuh 4 Februari tahun 2024 dengan narasumber Ustaz Dr. Kiai Haji Moharis, MHC. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dr. Hasanipun Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Moharis Bapak Prof. Astolani, Ketua Amir Masjid Nurus Sadah, Dalasan Sedaya Pengurus Jamaah Pengawasan Ahad Subuh Rahimahullah, saderipun samangke di pengawasan ingkang badhe ngaturaken panjenenganipun Ustaz Kiai Haji Moharis kemarin. Kalau menjualkan kaos puji syukur untuk kesanipun Allah SWT ingkang sesuai itu sahabat kepareng-pareng kasarasan kami wujudkan KTT injak menika kita sedaya saged pinanggih matem palonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat walafiat boten wonten alas tunggal menapa kanthi menika wekdal kasumangkaken tuwuhan panjenenganipun Bapak Kiai Haji Moharis wekdal kasumangkaken Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh, bin sepuh, alim ulama, aku Prof. Astolani dan seluruh jajaran Takmir Masjid Nurus Sadah yang kaula muliakan, ibu bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hadir bersama Ibu Ida dan Mbak Ida. Alhamdulillah. Beberapa waktu yang lalu pada bertanya ke saya, Ida pun sehat atau tidak, nanti untuk diberi pun sehat Ibu. Di waktu yang mulia ini masih dalam bulan Rajab, itu juga di tempat yang mulia di Masjid Jami. Kita tentu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir pada acara rutin yang tentu terus memberikan inspirasi kepada kita dan kepada masjid-masjid yang lain di sekitar kita ini. Dan saya membayangkan Bapak sekalian, orang-orang seperti Allahyarham Prof. Zulfa dan beliau-beliau yang
mengawali merintis masjid, sosok masjid yang kreatif, yang modern, yang bagus, pasti mendapat bahagian dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Kemarin juga saya mendengar kabar dan alhamdulillah sudah sehat Ustaz Jasir ASP. Kalau saya ingat masjid ini, ingat Masjid Jokarya gitu. Beliau sakit beberapa waktu dirawat. Dan alhamdulillah saya dengar dia sudah kembali sehat. Masjid yang sangat menginspirasi kepada hampir seluruh masjid di Jawa, bahkan mungkin di seluruh Nusantara ini. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, rasanya memang kalau kita hadir untuk masjid yang bersih, yang ber-AC, yang seperti ini, bagian dari situasi yang kondusif untuk khusyuk dalam sholat kita. Apalagi dalam situasi iklim yang kadang-kadang berubah-ubah, iklim yang sangat dinamis. Kadang-kadang ekstrem dinginnya, kadang-kadang ekstrem panasnya, gitu ya. Dan bapak-bapak mungkin ibu-ibu yang sepuh-sepuh juga tidak pernah mengalami, apalagi yang asli yang Solo Tiga, situasi yang kadang-kadang panas, yang kadang-kadang sumuk dalam beberapa hari ini. Nah, masjid seperti kita ini menjadikan situasi yang nyaman dalam beribadah, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita selalu kerasan tinggal di masjid seperti ini, hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh masjid kita ini. Jamaah syukur rahimahullah, tentu kita juga tidak henti-hentinya mengekspresikan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita, rasa rindu kita, rasa kangen kita kepada manusia terbaik bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan terus memperbanyak salawat untuk beliau. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Jadi janji yang sudah sangat jelas bahwa kalau kita sekali bersolawat, maka dengan satu kali itu Allah akan menggantinya dengan 10 kali. Dan tentu itu bagian dari bukti bahwa kita yang tempatnya jauh dari saat awal beliau berdakwah, berpuluh-puluh ribu kilometer, mungkin lebih atau sekitar 10.000 kilometer ya dari Mekah. Jarak waktunya juga jauh, 14 abad. Kita ini juga orang ajam, orang yang tidak bisa berbahasa Arab, tapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang beriman. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Logika itu agak susah ya. Negeri yang jauhnya luar biasa. Jarak terbangnya berapa Bu? 9 atau 10 jam ya? Berapa Bu? Ya sekitar segitu ya. Jeddah atau Madinah, jarak waktunya jauh, jarak tempuhnya juga jauh, jarak geografisnya juga jauh. Dia menjadi negeri yang mayoritas negeri muslim terbesar di dunia, dan makin hari makin menjadi harapan bagi negeri-negeri muslim yang lainnya. Jamaah rahimahullah yang kami hormati, lebih dari separuh kandungan Al-Quran itu berupa kisah. Kadang kisah itu menyangkut figur seseorang. Kita menemukan figur para nabi dan para rasul dan figur-figur atau tokoh yang menentangnya. Kadang-kadang kisah itu bertutur tentang satu kaum yang pernah Allah berikan kepada mereka kenikmatan, lalu mereka kufur, lantas dicabutlah kenikmatan mereka. Kadang-kadang berupa kisah sebuah negeri, sebuah komunitas yang lebih besar. Dan tentu Bapak Ibu yang kami hormati, kisah-kisah itu
Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan kepada kita dalam Al-Quran agar kita mengambil pelajaran. Seperti dalam surat Yusuf ayat 111 dengan sangat gamblang Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Jadi kisah tentang Musa itu menginspirasi buat kita bahwa yang namanya pemimpin itu dalam situasi apapun tidak boleh cemas, tidak boleh panik, tidak boleh menampakkan kebingungannya di hadapan yang dipimpinnya. Misalnya, ketika umat Nabi Musa mengatakan, ya Musa, inna lamudrakun. Wahai Musa, tidak ditangkap. Belakang kita ada Fir'aun dan tentaranya, depan ada Laut Merah. Bapak Ibu, padahal Nabi Musa tidak tahu kalau kemudian tongkat itu bisa membelah samudera itu. Kabar untuk memukulkan tongkat itu spontan, seketika, tidak ada kabar sebelumnya. Coba andaikan Musa itu orang yang timbungan gitu ya. Wah, iya terus dia dia dengan sangat optimis beliau mengatakan, fa inna ma'a rabbi sayahdi. Jadi mahiyatullahnya itu, kepercayaan kepada Allah itu paripurna, sehingga udah dipasrahkan aja kepada Allah. Pasti Allah berikan bimbingan, memberikan petunjuk kepada kita semua. Untuk sekalian, ayat yang tadi saya baca di depan itu kisah sebuah negeri. Kita mengenalnya negeri Saba. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Saba, surat bernomorkan 14 ayat yang ke-16. Dan bagian akhir dari ayat ini sangat kita apa? Hampir setiap momentum upacara, apakah upacara peringatan hari keagamaan di tingkat manapun, upacara kenegaraan di level manapun, hampir tidak pernah lupa para petugas doa itu memohon kepada Allah agar negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah berfirman, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh pada kaum Saba, negeri Saba, benar-benar ada suatu tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. Kami berpesan kepada mereka, makanlah rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, yang nyaman, yang sejahtera, dan Tuhanmu memberikan ampun. Dan Tuhanmu Tuhan yang Maha Pengampun. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kisah tentang negeri Saba itu bukan fiktif ya, bukan cerita yang tidak ada fakta historiknya, tapi fakta sejarah yang pernah terjadi. Sebagaimana tadi saya matur, pernah juga atau ada juga kisah tentang kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut dan lain sebagainya, yang dulu pernah ada, pernah mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena mereka kufur, mereka mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka justru menjadikan kemudahan nikmat Allah itu berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berlakulah surat Ibrahim ayat yang ke-7 itu, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, negeri Saba itu sudah sangat paripurna, sudah sangat ideal. Yang pertama dalam konteks ciri materinya, ciri duniawinya, mereka itu baldah thayyibah, negara yang nyaman, yang sejahtera. Barangkali kalau ukuran modern gitu ya, ukuran negara-negara modern, negara bangsa yang modern ya, mungkin tingkat kesejahteraannya bagus, GNP-nya tinggi,
kerja, kemiskinannya rendah, gitu ya. Angka harga hidupnya lama, kematian ibu melahirkannya kecil, kematian bayi juga kecil, angka anak sekolahnya tinggi dan lain sebagainya. Mungkin kalau sekarang kita melihat, ya seperti negara-negara Skandinavia itu ya, di belahan Eropa itu ya, ada Denmark, ada Swedia, ada macam-macam ya, yang sering jadi contoh bagi negara-negara yang negara-negara yang baik, yang sejahtera itu. Sekaligus Bapak Ibu sekalian, kaum sahabat, Nabi sahabat itu walaupun ghafur juga memiliki ciri spiritual yang baik. Apa tandanya? Dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu, tidak ada kebahagiaan orang yang beriman melebihi bahagianya ketika mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seluruh aktivitas kehidupan kita sebagai seorang mukmin, transaksi ibadah kita dengan Allah, transaksi perjuangan kita dengan Allah, transaksi pengorbanan kita dengan Allah, itu ujungnya yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Jadi Bapak Ibu, tidak ada kebahagiaan bagi orang beriman ini apapun yang dia kerjakan melebihi hadirnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Harus dipuji, iya. Harus dipanggil. Kita banyak dosa, banyak salah, banyak kurang, banyak ini, banyak itu. Tidak ada keyakinan dalam diri kita. Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Lalu kemudian Allah ketika wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah fathun qarib. Setelah kebahagiaan paripurna, dapat ampunan Allah itu baru ada kemenangan yang sifatnya jangka pendek, yang umumnya orang juga suka. Tanggal 1 gajian itu wa ukhra tuhibbunaha, tapi orang suka nih. Hari Sabtu tukang gajian itu wa ukhra tuhibbunaha, itu bagian kecil dari apa-apa yang Allah tahu kita suka dengannya. Jadi caleg jadi misalnya itu juga bagian dari wa ukhra tuhibbunaha. Tapi yang jangka panjang, yang paripurna, yaghfir lakum dzunubakum itu. Nah, jamaah sekalian, negeri sahabat itu mendapatkan kedua-duanya. Ciri duniawinya Allah anugerahkan kepada mereka, ciri ukhrawinya Allah anugerahkan mereka. Mereka negeri yang sejahtera, sekaligus negeri yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bayangkan Bapak Ibu sekalian, dan semoga bayangan saya ini benar, dan tentu kita saling berdoa juga. Komplek perumahan ini barangkali juga memiliki dua karakter itu. Allahumma amin. Saya berdoa Bapak-bapak, ibu-ibu, dari sisi kondisi lingkungan rumah dan lain sebagainya, saya kira mendekati nyaman lah gitu. Tapi juga masjidnya makmur, jamaahnya banyak ya. Setiap hari banyak, selalu banyak kalau dia jamaahnya. Alhamdulillah. Ada pengajian banyak. Guyur, ya, rukun situasinya nyaman gitu ya. Kita memang mendambakan hadirnya masjid-masjid yang menjadi pusat pertemuan dengan segala keragaman pemikiran seseorang gitu. Ya, gua sering matur ke peringatan hari agama itu ya titik kumpul banyak masyarakat gitu, yang tidak menyoal tentang posisi hari peringatan agama misalnya gitu ya, apa ini dulu ada dalam jamin yang nanti jangan tidak segala macam, tidak menyoal itu karena menjadi momentum yang sangat baik gitu. Ya. Saya kadang-kadang malu doa itu sering hanya semata-mata formalitas. Kita berharap, kita berdoa, kita berjuang juga agar setiap lingkungan negeri ini sampai yang paling luas itu negara tentu ibadah itu. Kira-kira apa Bapak Ibu yang perlu kita persiapkan bersama-sama? Sebab kalau hanya doa, Anda berdarah-darah juga.
mengeluarkan seluruh potensi yang beliau miliki, yang dimiliki oleh istri tercinta dan Ibunda Siti Khadijah untuk menebus kondisi terbaik itu. Bapak Ibu ingat tentu ketika Ibunda Siti beliau sedih dan sempat menangis. Sempat menangis. Ketika beliau menangis, Kanjeng Nabi dahulu, wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Kalau kita bicara kekayaan beliau itu sepadan dengan sepertiga asetnya Kota Mekah. Itu saking kayanya itu. Sepertiga asetnya Kota sepertiga itu. Ada Pak. Ada Pak yang punya modal wahid. Kayak raya juga itu. Deritanya ketika engkau berjalan dan aku tidak membersamai kondisi itu. Jamaah sekalian yang berbahagia, sekecil alaihim jadi menuju negeri yang baldah thayyibah waradun ideal secara duniawi dan ideal secara ukhrawi. Yang pertama harus kita bangun kesadaran apakah rakyat, apakah pemimpin menjadi orang yang bertakwa. Ayat itu ikutan saja, itu hilirnya saja gitu, dampak saja dari apa? Amanu wa taqwa. Rakyatnya iya, pemimpinnya iya, masyarakat biasa kayak kita iya, yang bertugas ambil kebijakan juga. Mereka adalah rakyat, pemimpin yang takut kepada Allah dan cinta. Mungkin sudah malam jadi Bapak Ibu sekalian, tentu kita bertanya-tanya kenapa sebesar belum berdampak lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kang tansah subur ingkang dimanjur.